Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak saleh dan salehah? Kembali lagi hari ini kita belajar tematik, tema 3, subtema 3, pembelajaran ketiga dan keempat. Sebelum mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanaman. Tanaman apa ya? Mari kita baca teks berikut ini. Di sekitar lingkungan kita biasanya ada sedikit lahan kosong. Lahan kosong yang dibiarkan tidak terawat membuat lingkungan kita kurang indah untuk dipandang. Sebagai alternatif, lahan kosong dapat kita manfaatkan untuk penghijauan. Menanam tanaman pada lahan kosong dapat menghijaukan lagi lahan kosong tersebut. Selain tanaman buah dan bunga, kita juga dapat menanam tanaman toga. Tanaman toga adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Karena tanaman toga dapat berkhasiat sebagai tanaman obat keluarga. Tanaman toga bisa juga dari singkatan tanaman obat keluarga. Contoh tanaman toga yaitu jahe, kencur, dan kunyit. Nah, ini dia contoh tanaman toga. Yang pertama adalah jahe. Siapa di sini yang suka minum air jahe? Nah, Ibu jelasin ya. Jahe merupakan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk rempah dan obat-obatan. Jahe dapat tumbuh baik di Indonesia. Dari zaman dahulu, jahe diyakini berkhasiat untuk menghangatkan tubuh. Jahe banyak digunakan sebagai salah satu bagian dari ramuan obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Biasanya kalau kita meminum jahe, maka tubuh kita akan terasa hangat. Contoh tanaman toga yang kedua yaitu kencur. Kencur termasuk salah satu tanaman rempah dan obat yang mudah ditanam. Kencur dapat tumbuh baik pada tanah yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Kencur berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Selanjutnya ada kunyit. Kunyit yang biasa juga disebut kunir merupakan salah satu jenis rempah dan obat. Kunyit sangat baik jika ditanam saat awal musim hujan. Selain banyak digunakan untuk bahan bumbu masakan, kunyit juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Nah, biasanya ketiga bahan ini bisa kita temukan untuk minuman jamu. Biasanya ada kunyit asam atau beras kencur dan juga air jahe. Selanjutnya, di sini ada anak-anak SD yang sedang berkunjung ke peternakan Pak Didin. Pak Didin adalah seorang peternak dan petani sukses. Para siswa-siswi berkunjung ke peternakan dan perkebunannya. Pak Didin mengajak para siswa-siswi berkeliling. Sambil berjalan di sekitar peternakan, Pak Didin menjelaskan cara berternak sapi, kambing, kelinci, dan ayam. Pak Didin menjelaskan tentang cara perawatan hewan, termasuk cara memberi makan, minum, membersihkan kandang, pemeriksaan hewan-hewan, dan pemanfaatan hewan untuk kebutuhan pangan manusia. Setelah berkeliling kandang, Pak Didin mengajak siswa-siswi berkeliling di sekitar kebun.
Di kebun Pak Didin banyak ditemukan berbagai tanaman toga dan buah-buahan. Nah, Pak Didin di sini sudah menjalankan kewajibannya, yaitu melaksanakan perawatan hewan seperti memberi makan, memberi minum, membersihkan kandang, dan melakukan pemeriksaan kepada hewan-hewan tersebut. Selain itu, Pak Didin juga memanfaatkan lahan yang ada di rumahnya sebagai tanaman toga dan buah-buahan. Nah, di sini para siswa bertanya kepada Pak Didin bagaimana cara merawat hewan dan tumbuhan dengan baik. Nah, tugas kalian bisa dilihat di halaman 134. Kalau tadi para siswa-siswi mewawancarai Pak Didin bagaimana cara merawat hewan dan tumbuhan dengan baik. Sekarang, Ibu minta kalian untuk melakukan wawancara kepada orang yang ada di sekitar kalian tentang cara merawat hewan dan tumbuhan. Kemudian kalian catat. Setelah itu, jika kalian sudah melakukan wawancara, foto tugas kalian, lalu upload ke Google Classroom. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk memperhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada gambar seorang anak yang membuang sampah di sungai. Kemudian, gambar kedua adalah seorang pekerja yang menebang pohon. Nah, kedua perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak patut dicontoh karena mereka telah melanggar kewajiban mereka sebagai manusia untuk menjaga lingkungan sekitar. Akibatnya adalah yang pertama, gambar anak membuang sampah di sungai yaitu akan menyebabkan banjir. Gambar yang kedua, karena ada seseorang yang menebang pohon, maka terjadilah longsor. Nah, dari kedua gambar tersebut bisa kita lihat bahwa menjaga lingkungan itu sangatlah penting untuk kehidupan kita. Di sini akibat tidak menjaga lingkungan yaitu rusaknya lingkungan tempat tinggal kita. Contohnya di situ adalah banjir dan longsor. Kemudian, mengapa bisa terjadi banjir dan longsor? Banjir bisa disebabkan karena masyarakat yang suka membuang sampah di sungai atau saluran air. Sedangkan penyebab terjadinya longsor yaitu tidak adanya pohon untuk menahan tanah ketika hujan. Kemudian, bagaimana sikap kita untuk mencegah banjir dan longsor? Nah, untuk mencegah banjir dan longsor, sebaiknya kita selalu menjaga lingkungan menjadi bersih, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak menebang pohon. Justru sebaliknya, kita menanam pohon supaya lingkungan menjadi sejuk, tidak terjadi longsor, dan banyak tempat penyerapan air. Jika kalian melihat seseorang yang berbuat perbuatan seperti ini, maka kalian bisa mengkritik atau memberi saran kepada mereka. Nah, sekarang apa ya perbedaan kritik dan saran? Kritik adalah tanggapan atau kecaman terhadap suatu pendapat, karya, atau hal lain yang kadang disertai pertimbangan baik dan buruk. Sedangkan saran adalah pendapat atau komentar terhadap sesuatu dengan tujuan agar sesuatu tersebut diperbaiki menuju ke arah yang lebih baik lagi. Setelah kalian mengetahui perbedaan kritik dan saran, kalian bisa melakukan kritik dan saran tentang lingkungan di sekitar kalian.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, makan makanan yang sehat, dan istirahat yang cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.